merupakan salah satu dari area tambang tembaga terbesar di Korea Utara. 这么近，以前应该有很多就偷偷跑过来吧？有，以前咱们临江有居审所，就是专门居审所就是关押朝鲜人的。哦，以前现在都没有了，就说现在少了。 Selamat siang semuanya. Sekarang aku lagi di sebuah kota perbatasan antara Tiongkok dengan Korea Utara, tepatnya di kota Lincheong, sebuah kota setingkat kabupaten yang terletak di Provinsi Jilin, sebelah timur laut Tiongkok. Dari sini kita bisa melihat Korea Utara dengan cukup jelas, karena Lincheong dengan area Korea Utara cuma dipisahkan oleh sebuah sungai. Dan dari sini kita juga bisa melihat sebuah area tambang tembaga milik Korea Utara. Jadi ikutin aku terus, let's go. Lincheong cuma sebuah kota kecil, total populasinya sekitar 120.000 jiwa. Di seberang sana sudah Korea Utara. Di sini ada sebuah alun-alun. Dari sini Korea Utara sudah dekat sekali nih. Nah, ini sungainya. Nama sungainya adalah Sungai Yalu. Yalujiang. Sungai ini adalah salah satu sungai yang membentang di Provinsi Jilin hingga Provinsi Liaoning. Ini warga di sini setiap hari melihat Korea Utara dari sini. Udah pemandangan yang biasa ya. Olahraga sambil menatap ke arah Korea Utara. Bagian Korea Utara yang terlihat dari kota Lincheong, Tiongkok adalah sebuah wilayah administrasi setingkat kabupaten yang bernama Chunggang. Tidak banyak informasi terbaru yang bisa didapatkan mengenai Chunggang. Menurut data tahun 2008, luas wilayah Chunggang sekitar 620 km persegi dengan total populasi sekitar 41.000 jiwa. 太困难了，那不了，这地方是。那个是摩托，那个是没有行。那要有摩托的，那就了不得了，那是最牛逼人了，那张什么郡呢？哦，中江郡。中江郡。 Dan di atas sana ada sebuah semboyan gitu. Tapi aku nggak tahu artinya apa ya. Ada teman-teman yang tahu nggak? Kebanyakan bersepeda, tapi di sana ada kelihatan mobil juga tuh. Dan kelihatan di area Korea Utara itu dipasangin pagar ya. Tapi di area Tiongkok sini enggak dipasang pagar. Warga boleh memancing kalau di wilayah Tiongkok ini, di tepi sungai. Dan di sana bisa naik kapal juga, naik perahu. Itu perahu dari Tiongkok ya. Turis biasanya bisa naik perahu menelusuri sungai Yalu. Jadi bisa melihat Korea Utara dengan lebih dekat lagi. 哦，这一片都是民居是吗？对对，都是平民。哦，这块是柴盖的，这个都。那个是什么？就是楼5层嘛，5层是5层。五层楼，这个新盖的吗？去年前年才盖的。前年才盖的。前年才盖的。是普通老百姓住的吗？也不太清楚啊。不太清楚。他挺封闭。咱中国人不来往。您是本地人吗？嗯。啊。他还有一个标语，那写的啥？ 标语的时候不认识，也不认识哈。他是那个都后安的，以前没有。哪一个？就是那几个事儿啊。哦，刚安的呀。嗯。以前没有。没有，以前也不是。哦。那6个事儿，后面加个叹号。嗯。Dan di sana ada sebuah jembatan tua yang menghubungkan kota Lincheong dengan Kabupaten Chunggang di Korea Utara. Jembatan ini dibangun oleh Jepang pada tahun 1938 saat Jepang menguasai wilayah timur laut Tiongkok
melalui negara boneka Manchuria yang bernama Manchukuo. Selama Perang Korea, jembatan ini juga menjadi salah satu akses bagi tentara sukarelawan Tiongkok untuk memasuki wilayah Korea Utara. Dulu sebelum Covid, jembatan ini merupakan salah satu jalur perdagangan antara Tiongkok dan Korea Utara. Barang-barang yang diperdagangkan diangkut melalui jembatan ini. Tetapi sejak Covid sampai sekarang belum dibuka kembali ya. Ini sekarang aku mau pergi ke sebuah tempat untuk melihat area tambang tembaga dari Korea Utara yang terletak di Kabupaten Chunggang. Dari sini mau naik mobil lagi. Jaraknya lumayan ya dari pusat kota Linjiang. Jaraknya masih kurang lebih 20 km. 那个冬天的时候，那个江水结冰，结冰是吗？那咱也可以在那个上面走吗？可以走，但是现在就是说是关系紧张的，有时候上哪走心里没有底啊。哦，对，就靠咱这边上江边还行，不敢往太中间走了。其实正常来说，不上岸都不犯法。但是现在我说的，他们那边都拿枪在江边守着，咱心里头能不害怕？那边有军营吗？没有吧？军营啊，对啊，很多呀。他们那边有军营。基本上他们500米一个，就是说的岗哨。疫情的时候就是更近，就是不远就是一个那个小岗楼，就像咱们说那个以前的农村那个厕所似的，不远一个。这么近，以前应该有很多就偷偷跑过来了吧？有，现在也有。管得严了，现在。不过他们跑过来的话，被抓也会把他们送回去。对啊，送回去啊。以前咱们临江有拘审所，就是专门拘审所，就是关押朝鲜人的。以前现在都没有了，就说现在少了。少了。就现在各方面吧，咱说都好像都完善了，他也不像他们那边江边管的也比以前要严了，所以说跑也不好跑了。咱临江这边有朝鲜族吗？朝鲜族啊？对啊。有朝鲜族的呀。也有哈。有，而且咱们这儿朝鲜族。也有很多就那口音还挺生硬的，他们基本上就能听得说话那个声音特别硬的那种，就基本上是从他们口音能听得出来是吧？能听出来，他们是从长白搬进来的，因为长白不是朝鲜族自治县嘛？对。所以那边朝鲜族的人更多。他那边整个村子里边可能有的都要说朝鲜话，咱们这儿的没有。没有哈，主要还是汉族这边。对，咱们这儿鲜族有，但是少。Pada hari itu, kami melintasi Jalan Raya Nasional 331 yang membentang sepanjang 9.100 km di utara Tiongkok, dimulai dari kota Tantong di Provinsi Liaoning dan berakhir di Altai, Xinjiang. Namun kondisi jalan agak rusak dan cukup memprihatinkan. Lalu saya diberitahu ibu supir bahwa Linjiang sempat diterjang bencana banjir pada Juli 2024 yang menyebabkan sebagian ruas jalan mengalami kerusakan dan sekarang masih dalam tahap perbaikan. 但是这今年把这路这么一修也挺耽误事儿的，这就是去年，这都是水淹过了，这是去年吧用那个水冲了一下，道边都就坏了啊，然后现在就修了。是这个路面其实还没有那么坏但是边上确实有冲坏的。所以它整体修一下，整条街修。没有，这都是后建的。后建的，最近才盖的这边。就是这几年。能看得出来比较新哈。能，太能了，它都不一样。这就是也是水淹了之后建的，像这个黄的。就去年水淹之后是吗？对，这最新的就是去年淹了之后他们建的。他们盖房子可快了，你都看不见什么时候就盖起来了。是吗？这就他们种地收地你都看不太着他们干活。那他们干活特别快是吧？也不知道是晚上偷的干的，怎么干的，咱倒不知道哈。白天看不到是吗？看不到，没怎么看着，他们就完事儿了，也不知道是怎么干的。那他们效率还挺高的。哎呀，那就像咱们以前的生产队似的，效率是高。有个少部分。那这个您说的那个中朝产业园是做什么的呀？他冬天做羽绒服，他当时说是做鞋的，但是疫情的时候他们做防护服来。然后还做羽绒服，还做鞋。所以究竟做什么的，现在做啥我也说不好，但我知道他做过羽绒服，做过
防护服。就是政府出面，然后派他们过来，就是一些女孩来打工，是吧？对对对，然后他们是自己有人给做饭吃，不少呢。那个厂子，那个厂子跟他们应该有人看着，他们也不能随便走。不可以，就他们就是在一个固定的圈子里面。哦。咱们有咱们的公安局在那儿来看着那个门。哦。不允许他们随便出来。明白了。不让出来的。那他们那个工资的话，有一部分要交给国家的。对对对，有一部分是上交的。你看咱这个铁丝网，很多地方是这种网。这边都安了，全都是铁丝网。对，这是去年开始整的，以前也有，但是用水毁了，它这又重建的。Aku udah sampai, di belakang aku itu ada sebuah platform gitu. Naik ke atas, bisa melihat area tambang tembaga dari Korea Utara. Ini adalah area tambang March 5 Youth Mine atau tambang pemuda 5 Maret yang berlokasi di Junggang, sebuah daerah administrasi setingkat kabupaten di Korea Utara. Dinamakan sebagai March 5 Youth Mine karena pada tanggal 5 Maret 1968, pemimpin tertinggi Korea Utara Kim Il-sung melakukan inspeksi di Junggang. Saat itu, beliau mendapatkan informasi bahwa telah ditemukan tambang biji besi di pesisir Sungai Yalu milik Tiongkok yang hanya terletak di seberang Junggang. Nah, kemudian ia memerintahkan teknisi Korea Utara untuk melakukan eksplorasi di Junggang. Hasilnya bukan tambang biji besi yang ditemukan, mereka malah menemukan tambang tembaga terbuka dengan cadangan terbesar kedua di Asia. Oleh karena itulah, tambang ini kemudian dinamakan sebagai March 5 Youth Mine. Jadi di belakang aku ini merupakan salah satu dari area tambang tembaga terbesar di Korea Utara. Area tambang ini mulai beroperasi pada tahun 1974 dengan peralatan yang diproduksi, dipasang, dan diuji oleh Shenyang Machinery Company, sebuah pabrik mesin asal Tiongkok ya. Dan kapasitas produksi dari area tambang ini adalah 16.200 ton konsentrat tembaga per tahun, dengan cadangan tembaga sekitar 1 juta ton. Dan katanya di sana totalnya ada 2.600 karyawan yang bekerja di area tambang. Dengan warga yang tinggal di area tersebut sekitar 16.000 orang. Dan bisa kita lihat di area tambang, terdapat deretan bangunan yang sangat rapih. Ada juga gedung tinggi ya, ada gedung perkantoran, hotel, ada juga rumah sakit, sekolah. Jadi fasilitasnya lumayan lengkap. Dan tentunya ada juga asrama buat para pekerja di area tambang. Dan di sana kelihatan ada foto. Foto tersebut merupakan foto Kim Il-sung saat melakukan inspeksi di area tersebut pada tahun 1968. Jadi momennya diabadikan. Terus tuh ada semboyan, tadi aku dengar dari warga setempat, itu artinya tanah airku yang terindah. Dan di sana ada sebuah tugu ya. Tugu yang sering dijumpai di Korea Utara namanya The Tower of Immortality. Tugu ini merupakan bentuk penghormatan dari rakyat Korea Utara terhadap para pemimpinnya. Itu kelihatan lagi tahap perbaikan kayaknya. Ini aku mau naik kapal ya, menelusuri Sungai Yalu. Harga per orangnya 80 yuan. Let's go.
Sebelah sana Tiongkok, kota Linqiang, dan seberang sana Korea Utara. Sebagai salah satu negara paling terisolasi di dunia saat ini, ada satu fakta yang mungkin dilupakan orang-orang, yaitu Korea Utara pernah mengalami perkembangan industri dan ekonomi yang signifikan di era 1960-an hingga 1970-an, di bawah kepemimpinan Kim Il-sung yang berfokus pada industrialisasi, ideologi Juche, dan konsolidasi kekuasaan politik. Korea Utara pernah mencoba menjalin hubungan dengan negara-negara non-blok dan mendukung gerakan anti-imperialis. Tetapi Korea Utara tetap terisolasi secara diplomatik karena Perang Dingin dan konflik dengan Korea Selatan. Pada masa Perang Dingin, Korea Utara sangat bergantung pada bantuan ekonomi, militer, dan teknologi dari Uni Soviet dan Tiongkok untuk membangun industrinya dan mempertahankan sistem komunisnya. Uni Soviet membantu Korea Utara membangun pabrik baja, pembangkit listrik, dan industri berat, juga menyuplai minyak dengan harga subsidi, di mana 30% kebutuhan energi Korea Utara saat itu bergantung pada impor Soviet. Tiongkok dan Korea Utara juga melakukan perdagangan barter. Korea Utara menukar batu bara dan biji besi dengan minyak dan makanan dari Tiongkok. Namun perkembangan Korea Utara mengalami stagnansi dan akhirnya merosot pada tahun 1990-an. Runtuhnya Uni Soviet menyebabkan bantuan Soviet berhenti total dan memperparah krisis ekonomi di Korea Utara. Saat itu Tiongkok yang sedang melakukan reformasi juga mengubah kebijakan terhadap Korea Utara dengan meminta pembayaran dalam bentuk uang dari yang sebelumnya memberlakukan sistem barter. Kehilangan dua sekutu utama menjadi pukulan telak bagi Korea Utara. Ditambah lagi bencana alam yang terjadi pada tahun 1994 memicu kelaparan berkepanjangan di Korea Utara hingga tahun 1998. Krisis ekonomi pasca runtuhnya Soviet membuat Korea Utara melihat nuklir sebagai jaminan keamanan. Oleh karena itu, sejak tahun 2000, Korea Utara mulai melakukan uji coba nuklir dan rudal balistik. Akibatnya, Korea Utara mendapatkan berbagai sanksi dari PBB dan negara barat, yang membuat negara ini makin terisolasi hingga saat ini. Udah selesai. Itu naik kapalnya cuma sekitar 30 menit ya. Terus tadi, kata petugasnya, dulu sebelum COVID, banyak orang Korea Utara di seberang sana yang mandi di sungai saat musim panas. Tapi setelah pandemi, penjagaannya udah lebih ketat. Sekarang udah nggak boleh. Tapi tadi deket banget ya. Dari kapal ke Korea Utara mungkin cuma 100 meter doang. Tapi hari ini cuacanya kurang bagus. Jadi kelihatan sepi di seberang sana. Nah, setelah puas melihat wilayah Korea Utara, sekarang kita keliling di Linqiang. Aku mau kulineran di sebuah pasar malam yang ada di sini. Sebenarnya pas siang hari, jalanan ini merupakan jalan raya ya. Mobil bisa lewat, tapi pas malam disulap menjadi pasar malam. Mobil nggak boleh lewat lagi, khusus pejalan kaki aja. Ini aku mau makan ini namanya Khao Leng Mian, jajanan khas Timur Laut Tiongkok.猪肉你要来几个，兄弟？你搞多少？
Ini aku makan sate-satean ya, pilih sendiri semuanya. Terus di sini ada juga nih, ini telur yang sudah hampir menetas ayamnya, seperti di Filipina ya, balut namanya. Ini kelihatan wujud ayamnya udah mulai kelihatan, udah berbulu juga. Makan-makan, ini namanya khao leng mian, terbuat dari terigu gitu. Tadi bentuknya kayak satu lembar mie gitu ya. Habis itu di grill. Ini makanan khas Timur Laut Tiongkok. Terus aku ini pesan juga sate-satean. Satean ini harganya 24 yuan totalnya. Terus yang tadi ini 8 yuan. Ini salah satu jajanan favorit aku di Tiongkok. Khao leng mian. Rasanya asam manis. Rasanya sedikit pedas juga. Tadi ada ditambahin bubuk cabai ya. Ini bakso ikan ya, yang dipanggang, dibakar. Satenya pedas, pedas asin gitu. Terus sate di Tiongkok sini, mereka suka pakai jinten, jadi ada bau jintennya juga. Terus ini namanya mian jin, kayak gluten gitu ya. Teksturnya kenyal-kenyal. Ini enak juga nih. Dan ini mantou ya. Mantou dibakar ini enak juga. Tambahin bubuk cabai, terus sausnya juga. Bagian luarnya crispy banget. Siang harinya kantor pemerintahan, malam harinya jadi alun-alun warga. Ternyata kotanya cukup hidup ya di malam hari. Awalnya aku pikirin cuma kota setingkat kabupaten, pas malam hari bakal sepi. Ternyata ramai juga. Di pasar malamnya, alun-alunnya. Tiba-tiba rasa penasaran akan suasana malam di bagian Korea Utara menghampiriku. Aku pun kembali berjalan di tepi sungai Yalu dan menatap jauh ke seberang sana. Lincheong di Tiongkok dan Junggang di Korea Utara bagaikan dua dunia berbeda yang terpisahkan hanya oleh sungai. Terlihat hanya gedung tertentu di Korea Utara yang dilengkapi penerangan di malam hari. Dan nyaris tidak terlihat tanda-tanda aktivitas warga. Dan ini aku nggak nyangkanya asal jalan aja, ternyata ada juga restoran halal di sini. Ini ketemu satu restoran halal, ada tulisannya Qingzhen, artinya halal. Terus ini aku penasaran, ada restoran halal, harusnya ada masjid juga ya. Terus aku search di map, ternyata ada juga masjid di Lincheong. Jalan dari pusat kotanya sekitar 2 km. Berarti di sini memang ada muslimnya juga ya. Ini kamar hotel aku ya, di Hotel Home Inn. Masih baru nih hotelnya. Dan ini kamar mandinya seperti ini. Untuk harga per malamnya ini 230 yuan, kurang lebih 500.000 rupiah.
Dan di sini cuma ada beberapa hotel tertentu yang menerima warga asing ya. Ini salah satunya. Ini hotelnya sudah memakai perangkat smart home ya. Kita tinggal kasih instruksi. Xiaotu, Xiaotu. 关窗帘。已经关闭窗帘。小度，小度，在哪？关灯。已经关闭灯。小度，小度，在哪？关电视。好的，为你按下电视的开关键。Selamat pagi. Sekarang jam 9 pagi di sini. Aku mau jalan-jalan di pasar paginya, melihat-lihat suasana pasar di sini ya. 这个哪里的车厘子啊？这个是大连的。大连啊。价格是一样的吗？不一样，这个多少钱啊？这个35啊。这个20。甜吗？这个？甜，你可以尝这个，是甜。我尝一个啊。你尝吗？我拜年。这边领的朝阳水是拉花知道的嘛？糖子吃够了，多少钱？嗯，下来了，来一点吧，不要太多，我一个人吃。43。1斤多一点是吧？1斤多一点。专业呀！ Di sana lagi ada promosi tuh, ada supermarket yang baru buka. 1 yuan dapat 10 butir telur. Makanya ini banyak yang ngantri. Ini aku bangunnya kesiangan ya, pasarnya udah mau bubar, udah mulai bersih-bersih juga. Ini cuma tinggal sebagian yang jual sayur-sayuran. Produknya udah nggak banyak. Biasanya udah dimulai dari jam 6 pagi sampai kurang lebih jam setengah 9 lah. Ini aku mau sarapan dulu, makan mie. Ini makan dulu sebelum meninggalkan Linqiang. Ini mie daging sapi. Satu porsi ini harganya 18 yuan. 40.000. Daging sapinya nggak terlalu banyak ya. Dan aku tambah 1 telur. Telur harganya 1,5 yuan. Ini model mie-nya yang agak tebel gitu loh kelihatannya. Wangi sih. Berasa rempahnya. Mie daging sapi di sini mereka suka pakai rempah bunga lawang. Jadi ada aroma bunga lawangnya gitu. Mie-nya kenyal banget. Sebelum meninggalkan kota Linqiang, ini aku jalan-jalan lagi di tepi sungai Yalu untuk melihat aktivitas warga Korea Utara di pagi hari. Sekarang jam 10 pagi dan kelihatan rame ya. Banyak warga yang sedang beraktivitas bercocok tanam. Selama ini Korea Utara digambarkan sebagai negara yang mengerikan. Tapi sebenarnya kita nggak pernah tahu apa yang terjadi di sana. Jadi aku suatu saat kalau ada kesempatan pengen melihat langsung ke sana. Jadi segitu dulu buat vlog kali ini dari kota Linqiang.
kota perbatasan antara Tiongkok dengan Korea Utara. Sebenarnya di Tiongkok ada beberapa kota yang berbatasan langsung dengan Korea Utara. Salah satunya kota Tantong. Dulu aku sudah pernah ke sana ya. Sampai ketemu lagi di vlog selanjutnya. Bye. Tadi tas aku ketinggalan di warung mie-nya. Aku baru sadar. Tadi udah sampai tepi sungai. Udah nggak ada tas aku kan. Udah nggak kelihatan ininya. Terus tadi balik hotel mau packing barang. Siap-siap mau berangkat. Baru sadar tas aku ketinggalan. Terus aku buru-buru balik ke warung mie-nya. Dan tasnya masih di sana. Masih di kursinya. Nggak ada yang sentuh juga.